kan sehat kan, harus sehat. Nah di zaman pandemi gini ya, banyak orang yang di rumah terus ya. Nah kalau di rumah terus Aki mah pengen menghibur kalian semua. Nih kali ini Aki Gelaya akan membahas tentang Rizka yang disebut-sebut sebagai jelmaan siluman buaya. Benar nggak sih Rizka itu jelmaan buaya? Nih kita tonton ya. Nih mari kita tonton bareng-bareng. Aki akan membeberkan fakta-fakta mengenai Rizka. Rizka ini jadi di Bontang itu ada seekor buaya yang besar banget. Besarnya itu sekitar 4 meter. Wow, lumayan panjang juga ya. Nah, diberi nama Rizka. Nah, si Rizka ini dirawat oleh namanya yang namanya Pak Ambo. Oleh Pak Ambo ini dirawat nih Rizka. Diam ya, sabar sih, nggak boleh. Nah, si Rizka ini sudah Pak Ambo rawat sebagai anaknya sendiri gitu, karena Pak Ambo juga bertemu dengan Rizka itu sudah lama, sudah hampir 23 tahun lebih lah dia bertemu dengan Rizka. Nah, si Rizka ini itu dulunya itu selalu mengikuti Pak Ambo terus. Jadi kalau Pak Ambo mancing gitu ya, Rizka ini masih ikutin Pak Ambo terus. Dan Rizka belum sebesar sekarang, dia masih kecil gitu, bagi panjangnya sekitar ya 1 meteran gitu lah. Sama Fitriani dan juga ini ada teman-teman dari Bontang. Jadi kalau Pak Ambong itu pas mancing itu hasil tangkapan mancingnya itu suka dikasih ke Rizka, dan ya itu Rizka masih kecil. Nah, jadi Pak Ambo ini juga awalnya kaget, kenapa ini buaya selalu ada di samping perahunya Pak Ambo. Lagi, Pak. Dan aku taruh ini Putri, hancur perahu sudah. Pak Ambo yang kelahiran laki-laki kelahiran 1964 ini sering ngasih makan Rizka ini, buaya muara ini. Jadi si Nggak ada. Apa biasanya Putri kalau aircon nggak ada. Nggak puasa makanya itu. Pak Ambo ini merasa ada ikatan batin gitu dengan buaya tersebut. Tak seperti hewan buas lainnya, Rizka ini malah terkesan jinak dan akrab dengan Pak Ambo. Nah ini tinggal santai aja lagi, jangan dia. Kayaknya nggak ada ability. Karena Pak Ambo yang selalu memberi makan gitu ya sama Rizka,
Rizka itu tadi kayak ngikutin Pak Ambo terus, itu kemanapun Pak Ambo ini selalu dia ngikutin. Kalau sepanjang perahu. Banyak-banyak, itu jangan pakai itu banyak-banyak. Ya kan? Nah, karena ada ikatan batin pula itulah, jadi Pak Ambo ini ngerawat Rizka, jadi suka ngasih makan Rizka, bahkan memandiin Rizka, suka gosok-gosok punggungnya begitu ya. Masih kandas dia. Mau belok ke sudah. Di sini sayang-sayang dulu Pak, sayang-sayang Pak Abin mungkin. Sayang-sayang stop dulu, stop. Sayang-sayang Pak Abin dulu ya. Sayang Pak Abin ya. Itu aja, situ aja. Jangan bergerak, jangan bergerak. Nggak boleh ya. Nah, jadi Pak Ambo itu nggak mau pokoknya warga mengkasari, tapi harus ngasih makan Rizka ini. Nah, jadi si Rizka ini juga kadang kayak sering mondar-mandir datang ke rumah Pak Ambo saat Pak Ambo nggak ada di situ, kayak merasa kebingungan. Dia mencari kayak mencari tuannya kemana gitu. Jangan dulu, saya sudah dalam sudah ini, tenggelam sudah dia. Kuat sih, kuat loncat dia. Awas tangannya papi ya, lihat ya. Apa beda itu ayam sama tangan, beda. Tapi akhirnya warga di sana juga alhamdulillahnya ikut membantu ngasih makan Rizka ikan, ngasih makan Rizka ayam gitu, selalu warganya ngebantu berbuat baik sama Rizka. Larut juga sudah nggak sadar aku. Nah itu tadi, jadi Pak Ambo bertemu dengan Rizka itu sejak 23 tahun lalu, saat Rizka masih masih panjangnya sekitar 1 meter. Jadi rumah Pak Ambo itu berada di dekat bantaran sungai Guntung yang terhubung ke laut. Ya, itu sungai itu yang ada terhubung ke laut, jadi kayak di sekitaran muara situ. Begitu juga balik ke kakinya, aku dorong. Nah, karena Pak Ambo ini sudah menganggap keluarga sama Rizka ini, banyak banget tuh warga yang berdatangan ngasih makan Rizka. Jadi warga itu banyak yang melihat Rizka gitu, terus ngasih makanan gitu, karena ya itu tadi warga nggak merasa terancam dengan adanya Rizka ini, karena Rizka ini sendiri itu baik, belum pernah ada yang menyerang gitu, belum pernah diserang, warga itu belum pernah diserang gitu ya. Rajunya. Nah, teman-teman, lihat dulu ya. Cukup sampai di sini dulu. Nanti teman-teman tunggu aja untuk selanjutnya ya. Kami nggak tahu besok apa lusa. Yang jelas kalau ada lagi, bukan hanya Putri, kami di sini lagi teman-teman. Itu contoh buat teman-teman. Sini paling sayang dulu baru pulang. Nah teman-teman, saya bantu dulu Putrinya. Si Pak Ambo ini saking sayangnya sama Rizka, jadi warga di sekitar sana itu nggak boleh menyiksa Rizka, karena dia kayak sayang banget nih sama Rizka. Bahkan sempat tuh Pak Ambo sempat merantau 2 tahun, meminta kepada warganya untuk selalu ngasih makan Rizka. Nah si Rizka ini waktu Pak Ambo tidak ngasih makan, dia sering berkunjung tuh ke rumahnya Pak Ambo, padahal jaraknya antara tempat tinggalnya Rizka yang di rawa-rawa jauh itu lumayan jauh dengan rumah Pak Ambo ya. Sungainya
itu. Jadi kalau misalkan rumahnya Pak Ambo itu juga dekat sungai juga, tapi lumayan jauh juga. Awas, awas, ayo. Yang dulu ya. Tunggu dulu, J. Batang itu mah. Mau gak dibatang kau makan? Jujur aja di batang, tidak apa-apa. Nah, buaya Rizka ini sering sering manja juga sama Pak Ambo. Jadi dia itu kalau misalkan Pak Ambo mendekati ke daerah tempat diamnya Rizka, dia suka nyamperin Pak Ambo, terus kayak mulutnya itu kayak mangap-mangap, terus kayak pengen dilus-elus sama Pak Ambo. Pokoknya Rizka ini manja banget sama Pak Ambo ya. Dia dinanulak do koroma nonroi dega batena. Itu ro paresan na. Gue sih nonroi. Panjang gue. Hujan. Ini dia tidur terus teman-teman habis makan. Jadi kalau misalkan begitu ada suara perahu aja yang datang gitu ya, Rizka ini langsung nyamperin ke Pak Ambo. Tapi nyamperin bukan berarti dia langsung mau melahap Pak Ambo. Dia pengen manja-manjaan sama Pak Ambo. Jadi kayak pengen dielus-elus gitu, kayak pundaknya itu dielus-elus, atau suka digosok-gosok punggungnya kayak dimandiin. Itu saking dekatnya Rizka sama Pak Ambo ya. Naik dia, turun dia naik. Bisa naik air. Naik lagi sana Rizka. Biar dilihat. Naik sudah ke sana, bisa enggak? Sambil disoting naik. Nah, Rizka ini juga dia nggak mau jauh-jauh dari perahu Pak Ambo. Dia pokoknya pengen selalu ada dekat dengan perahu Pak Ambo. Dia pengen kayak itu tadi, karena saking sudah akrabnya dengan Pak Ambo.
Jadi sebenarnya antara rumah Pak Ambo dengan rumah Rizka itu jauh, atau bukan rumah Rizka sih, tempat kediaman Rizka itu jauh, walaupun sama-sama di bantaran sungai. Bantaran sungai itu dekat Rawa sana. Jadi Rizka ini kalau misalkan pakai perahu yang digunakan Pak Ambo, jaraknya sekitar 1 jam loh. Nah, itu Ci, cepat Ci. Tuh orang cantik Ci, kuning-kuning dia Ci. Jelek. Kotoran itu. Nggak boleh digigitnya, kotoran. Itu, kotor aja itu Ci. Nah, Muhammad beli Ci, dikasih dia Ci. Teman-teman, Rizka ini keliling-keliling perahu. Lihat di badannya, ya Allah. Keliling-keliling dia. Dia naik ke atas Kak Putri. Mungkin Rizka ini Pak ya terbesar di muara ini. Ya kalau Nah, Pak Ambo ini suka nyamperin ke tempatnya Rizka sekedar ngasih makan. Jadi walaupun jauh, di sekitar 1 jaman naik perahu kecil gitu. patroli di atas sana. Tadi malam patroli juga di rumah sana. Gedenya noh. Rizka guys, Putri Rizka. Nah teman-teman sudah nonton bahwa badannya bersih sekali. Ini kalau cayang-cayang Pak mungkin banyak sih. Banyak. Kelihatan banget. Gede jauh. Gede oi. Rizka sini Rizka. Pegang dulu, pegang dulu ya. Serem. Lu baru mau diambil. Ya. Pak Ambo tetap dengan setia, hampir setiap hari dia ngasih makan Rizka ya. Baik banget ya Pak Ambo ini, makanya Rizka juga dia udah menganggap keluarga. Akhirnya dia nggak mau menyerang seperti buaya-buaya ganas yang lainnya. Mau pulang. Oke. Yuk. Ya Pak. Nah, nanti malam sekarang kami mau lagi. Jadi kami mau pakai ya. Nah, itu Ayo pulang bapak yuk. Ambil aja tak pulang-pulang itu. Kak, Putri. Tuh. Mama. Tidur lagi itu 1 jam udah begitu 1 jam udah tidur. Ayo pulang ya. Pulang ya. Ayo antar balik ke sana, ayo antar. Sini Pak, nanti aku bayar di sini antar ya. Nah, jadi kenapa sih gitu buaya itu dinamakan Rizka? Ini karena istrinya sempat bermimpi. Dalam mimpinya dia bertemu bahwa si buaya itu memperkenalkan diri, namanya Rizka.
tidur, Rizka tidur ya. Ayo sudah kita mau pulang. Kita pamit ya. Yuk. Ikut kan dia? Jadi Rizka teman-teman ikuti dari belakang. Bisa. Ayo mau istirahat ya? Hah? Mau istirahat. Terus selain itu juga pernah tuh ponakannya Pak Ambo tuh dia pernah bermain-main tuh di dalam di dalam air pasang itu, di dalam air pasang sungai itu. Waktu air pasang ponakannya yang masih kecil tuh bermain-main, kemudian ditanya sama ibunya, itu kenapa main sama siapa di sana? Dia bilang bermain sama Rizka. Sudah pulang ya. Ayo. Jadi kan mau cium udah jadi. Sudah kena ciuman sudah orang. Ayo pulang ya. Sudah mancing. Apa ya? Putri ke atas ya. Malam ya, jalan-jalan ya. Patroli ya. Tapi kucium lagi mulutnya lagi, kucium lagi. Ya. Nah, disitulah muncul bahwa Pak Ambo menamakan nama Rizka itu berdasarkan mimpi dan cerita dari ponakan Pak Ambo. Nah, Bisa enggak apa-apa. Lepas aja. tunggu lah ya, tunggu sayangnya. Cantik-cantik ini. Rizka. Halo. Lama nggak ketemu ya? Papa di sini. Ayo. Di sini kita. Nonton Putri. Nah, gimana sahabat-sahabat? Sekarang kan tahu nih Rizka itu bukan dari jelmaan siluman, salah. Kena tadi ku kasih naik dia teman-teman, tapi dia kena kayu di situ nah. Sini. Iya, kayu besar. Sini, Ayo Putri. Ayo, indah naik sudah kita indah naik. Rizka itu bukan anak Pak Ambo yang udah hilang, bukan. Ayo Putri. Ayo. Jadi Rizka itu adalah buaya muara yang dipertemukan sama Pak Ambo. Kemudian Pak Ambo yang selalu masih makan Rizka. Teman orangnya sudah menuju ke sini. Kemudian belum dipanggil, belum bergoyang itu. Ayo sini. Nah teman-teman bisa saksikan pagi ini kami Akhirnya Rizka itu yang setelah lama tuh 23 tahun Pak Ambo rawat, dia nurut sama Pak Ambo-nya ya.
Mana? Iya. Jadi perlu diingat, buaya yang besar 4 meter itu yang ada di Bontang itu bukanlah siluman, melainkan buaya yang buaya yang berada di habitatnya, tapi sudah kenal lama sama Pak Ambo yang selalu ngasih makan Rizka ini ya. Nah, pokoknya terus tonton Aki Gelai. Aki Gelai akan ngasih fakta-fakta menarik buat sahabat-sahabat Aki Gelai ya. Sehat-sehat terus tonton Aki Gelai. Mumpung masih pandemi gini, jangan kemana-mana. Tonton Aki Gelai ya. Nambah informasi, nambah edukasi juga. Jadi kalau misalkan kalian bilang buaya Rizka itu buaya jelmaan atau buaya siluman, bukan ya. Tadi udah dijelasin ya. Pokoknya terus tonton Aki Gelai. Aki Gelai akan membeberkan fakta-fakta yang menarik lainnya ya. Bye bye, sampai jumpa. Sehat-sehat terus ya. Jangan sampai sakit, jangan sampai sakit. Sehat terus. Dadah. Selamat datang